Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini pada bulan Ramadan kami ingin menyampaikan sebuah solusi atau sebuah tema bagaimana berpikir dewasa menyikapi media sosial sebagai duta perdamaian. Di era zaman sekarang ini tidak sedikit dari kita yang bergantung kepada media sosial itu sendiri. Dimulai dari bangun tidur, makan, minum, sampai melakukan aktivitas-aktivitas lain, kita tidak bisa lepas dari media sosial itu sendiri. Bahkan cara kita mengungkapkan kebahagiaan, mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan hal-hal lain itu dengan media sosial. Untuk mengetahui konflik yang terjadi pun dengan media sosial, bahkan untuk menyebabkan konflik itu sendiri dengan media sosial. Nah, ada 3 solusi yang bisa kita ambil hikmah, kita lakukan untuk menghindari konflik itu atau mencari cara sebagai mendamaikan atau menjadi duta perdamaian. Salah satunya, yang pertama, berpositif thinking. Dengan kata lain, tidak seudon. Jadi dengan kita berpositif thinking terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca di media sosial, apa yang kita ketahui di media sosial, itu bisa mengurangi kecemburuan kita, kesalahpahaman kita, bahkan terjadinya konflik itu sendiri. Sehingga perasaan damai dengan berpositif thinking itu bisa kita rasakan. Nomor 2, menjadi pendamai. Maksudnya apa? Jadi kita mendamaikan hati kita atau mendamaikan orang lain yang sedang berseteru. Di dalam Al-Quran telah disebutkan surah Al-Hujurat ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Yang artinya, apabila di antara 2 golongan mukmin berperang, maka damaikanlah. Nah, kata arti perang di sini bukan berperang saling membunuh, tapi lebih kepada apabila ada 2 orang yang berseteru, entah masalah keluarga atau masalah kemasyarakatan atau masalah-masalah yang lainnya, maka jadilah di antara kita itu sebagai pendamai di antara keduanya. Karena apa? Karena dengan kita menjadi pendamai atau mendamaikan 2 orang yang berseteru, konflik itu bisa terselesaikan. Dan apabila kita melakukan hal itu, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu akan muncul dengan sendirinya. Nomor 3, menyebarluaskan kebaikan dan berpositif terhadap segala hal. Karena apa? Karena menyebarkan kebaikan itu menjadi efek domino terhadap segala hal. Karena apa? Karena seseorang saja berani melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi dengan kita menyebar kebaikan, dengan kita melakukan kebaikan, maka tidak sedikit dari orang-orang yang akan meniru kebaikan kita sendiri. Jadi kesimpulan dari 3 di atas, 3 yang saya sebutkan di atas, itu adalah akal sehat dan kesadaran kitalah yang menjadi pemandu atau pematik bagi kita, bagi hidup kita sendiri, supaya menjadi kehidupan yang lebih baik, dengan tidak kepo atau dengan tidak sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain atau berbuat baik
terhadap orang lain sehingga menjadi efek domino, efek yang berkelanjutan terhadap tumbuhnya masyarakat atau bangsa itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, yang artinya apabila di antara dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah. Nah, kata arti perang di sini bukan berperang saling membunuh, tapi lebih kepada apabila ada dua orang yang berseteru, entah masalah keluarga atau masalah kemasyarakatan atau masalah-masalah yang lainnya, maka jadilah di antara kita itu sebagai pendamai di antara keduanya. Karena apa? Karena dengan kita menjadi pendamai atau mendamaikan dua orang yang berseteru, konflik itu bisa terselesaikan. Dan apabila kita melakukan hal itu, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu akan muncul dengan sendirinya. Nomor 3, menyebarluaskan kebaikan dan berpositif terhadap segala hal. Karena apa? Karena menyebarkan kebaikan itu menjadi efek domino terhadap segala hal. Karena apa? Karena seseorang saja berani melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi dengan kita menyebar kebaikan, dengan kita melakukan kebaikan, maka tidak sedikit dari orang-orang yang akan meniru kebaikan kita sendiri. Jadi kesimpulan dari 3 yang saya sebutkan di atas itu adalah akal sehat dan kesadaran kitalah yang menjadi pemandu atau pematik bagi kita, bagi hidup kita sendiri, supaya menjadi kehidupan yang lebih baik, dengan tidak kepo atau dengan tidak sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain atau berbuat baik terhadap orang lain, sehingga menjadi efek domino, efek yang berkelanjutan terhadap tumbuhnya masyarakat atau bangsa itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.